اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat beliau, dan tentunya ini adalah ajaran juga untuk kita semuanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau SAW mengatakan, Allahumma iqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikanlah untuk kami dari rasa takut kepadamu yang menghalangi kami antara kami dengan berbuat maksiat kepadamu. Beliau meminta kepada Allah supaya Allah SWT memberikan kepada kita rasa takut yang dengannya kita menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena rasa takut kepada Allah itulah yang menjadikan seseorang tidak mau melakukan perkara yang diharamkan. Dia tahu bahwasanya Allah SWT Maha melihat. Dia tahu bahwasanya Allah SWT pedih siksaannya, sehingga dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Tapi ketika seseorang berkurang darinya rasa takut kepada Allah, maka dia akan bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan. Maka yang belum minta pertama adalah meminta kepada Allah rasa takut kepadanya yang menjadikan seseorang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan kami memohon ya Allah, berupa ketaatan kepadamu yang dengannya, dengan ketaatan tersebut kami akan sampai kepada surga. Kita tahu bahwasanya masuknya seseorang ke dalam surga adalah dengan sebab amalannya. Allah SWT mengatakan, "Watilka al-jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'mal." Dan itu adalah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Maka kita meminta kepada Allah dimudahkan untuk melakukan berbagai ketaatan, berbagai amal soleh yang dengannya kita mampu dan bisa untuk sampai kepada surganya Allah SWT. Dijadikan amal soleh kita berkualitas dari sisi keikhlasan, dari sisi sesuainya amalan tersebut dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, musibatid dunya. Dan kami meminta kepadamu ya Allah berupa keyakinan yang dengannya engkau meringankan untuk kami musibah-musibah dunia. Dunia ini adalah tempat ujian. Seseorang tidak seterusnya dia mendapatkan kenikmatan. Suatu saat dia akan diuji oleh Allah SWT dengan musibah dunia. Tapi orang yang yakin bahwa musibah itu adalah berasal dari Allah, dan yakin bahwasanya setiap apa yang Allah takdirkan pasti di sana ada hikmah. Mungkin Allah SWT ingin menghapuskan dosa kita,
sehingga kita tidak diadab di akhirat. Mungkin Allah SWT ingin mengangkat derajat kita. Mungkin Allah SWT ingin mengingatkan kita supaya kembali kepada Allah. Maka seseorang yang di dalam hatinya ada keyakinan tersebut, keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya, bagaimanapun besar musibah yang menimpa dia, itu adalah sesuatu yang sangat ringan bagi orang tersebut. Kemudian wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, jadikanlah kami menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami. Kita tahu bahwasanya penglihatan, pendengaran, kekuatan adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dengannya kita mendengar Al-Quranul Karim. Dengan mata kita melihat ayat-ayat Allah SWT yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dengan penglihatan kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa yang ada di sekitar kita. Dengannya bertambah keimanan kita. Dengannya kita bisa melihat perkara-perkara yang mubah. Kita melihat anak-anak kita dan melihat keluarga kita. Tentunya ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Demikian pula kekuatan anggota badan yang sehat, kaki yang sehat, tangan yang sehat, organ-organ dalam yang sehat. Seseorang meminta kepada Allah supaya dia senantiasa bisa menikmati organ-organ tubuh tersebut, tentunya semuanya di dalam ketaatan kepada Allah, bukan di dalam kemaksiatan. Ma ahyaitana, selama Engkau menghidupkan kami ya Allah. Karena ada sebagian orang dia hidup akan tapi dia tidak bisa menikmati pendengaran. Dia hidup tapi dia tidak bisa melihat. Dia hidup tapi dia tidak bisa menggerakkan tangannya, tidak bisa menggerakkan kakinya. Dia hidup tapi rusak organ tubuhnya. Tentunya seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan, meminta kepada Allah semoga Allah SWT menjadikan kita terus bisa menikmati organ-organ tubuh tersebut selama Allah SWT menghidupkan seseorang. Waj'alhu al-waritha minna, dan jadikan ya Allah pendengaran, penglihatan, kekuatan tadi itu mewarisi kami, yaitu dia akan terus nantiasa ada bersama kami selama kami masih hidup. Meminta kepada Allah semoga Allah SWT menjaga kenikmatan-kenikmatan tersebut. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana, jadikan ya Allah balaslah orang-orang yang menzalimi kami. Karena seseorang dalam kehidupan dia mungkin dia dizalimi oleh seseorang yang lain, maka dia meminta kepada Allah untuk membalas kezaliman tersebut. Dan ini adalah doa secara umum. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan supaya kita berhati-hati dari doanya orang yang terzalim. Wattaqi da'watal mazlum, hendaklah engkau berhati-hati dari doanya orang yang terzalim. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wansurna 'ala man 'adana, dan tolonglah kami ya Allah atas orang-orang yang memusuhi kami. Orang-orang kafir memusuhi orang-orang Islam, termasuk di antaranya adalah syaitan. Karena Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya dia adalah aduun fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Tolonglah kami ya Allah dari setiap orang yang memusuhi kami, orang-orang yang kafir, dari syaitan, orang-orang yang zalim. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah ya Allah engkau jadikan musibah kami di dalam agama kami. Musibah di dalam agama lebih parah dan lebih berbahaya daripada musibah di dalam masalah dunia.
musibah dalam masalah agama, dijadikan seseorang musyrik, dijadikan seseorang sebagai ahlul bid'ah, dijadikan seseorang menjadi orang yang fasik. Ini adalah musibah di dalam agama. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah di dalam agama kami. Karena kalau sampai agamanya yang rusak, agamanya yang terkena musibah, maka ini adalah kebinasaan dan kecelakaan bagi seseorang. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan janganlah ya Allah, Engkau jadikan dunia ini sebagai sesuatu yang paling kami pikirkan, yang menjadikan dia sedih, yang menjadikan dia gelisah adalah masalah dunia. Harusnya seorang muslim yang menjadikan dia sedih, yang menjadikan dia gelisah adalah urusan akhiratnya. Meminta kepada Allah, jangan sampai yang senantiasa dia pikirkan, yang menjadikan dia sedih, yang menjadikan dia resah adalah masalah dunia. Wala mablagha ilmina. Dan janganlah ya Allah Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak dari ilmu kami. Kalau tadi berkaitan dengan apa yang ada dalam hati, demikian pula jangan Engkau jadikan ya Allah dunia ini sesuatu yang senantiasa menjadi pikiran kami. Yang ada di otaknya adalah masalah dunia, dunia dan dunia. Dan seorang muslim tentunya diwajibkan dia untuk memikirkan lebih banyak akhiratnya. Kemudian wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan janganlah ya Allah Engkau jadikan orang yang tidak sayang kepada kami menguasai diri kami. Baik mereka adalah orang-orang yang kafir, yang mereka tidak sayang tentunya kepada orang-orang Islam, atau orang-orang yang zalim. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan termasuk di antaranya makna dari man la yarhamuna adalah para malaikat azab yang mereka ditugaskan oleh Allah untuk mengadab. Dengan doa ini berarti dia meminta kepada Allah semoga Allah SWT tidak menjadikan di sana malaikat-malaikat yang mengadab seseorang. Doa yang agung, semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.